Jadi nang tukang mandi ini di tangan kirinya itu berlapik kain. Wa yasubbul ma' wa yasubbu 'alal mait ma'an khalisa, dan dia menumpahi di atas mayit itu air yang murni, yang kada bercampur sabun, kada bercampur kapur, air yang murni pertama kali dikubuyakan ke mayit itu, min ra'sihi, dari mulai kepalanya, ila qadamai, sampai kepada dua kakinya, wa yadluqu biyadihil yusra, dan dia menggusuki dengan tangannya yang kiri itu jami'a badanihi, sekalian badannya mayit. Nah, menggusuki jangan lawan tangan langsung, tangan pun mesti berlapik juga dengan secarik kain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Masailu bi syahidil ma'rikah. Ini masalah-masalah yang berhubungan pada orang yang mati syahid dalam peperangan. Yushtaratu fi syahidil ma'arikah ayyakuna mautuhu bisababin min asbabil qital. Disyaratkan bagi orang yang mati syahid dunia akhirat bahwa adalah matinya itu dengan sebab dari sebab-sebab peperangan. La bisababin akhar, bukan sebab yang lain. Kamaradin, seperti sakit. Misalnya sampai di medan peperangan sakit parut, ini sakit parut mati, itu bukan mati syahid fisabilillah, karena matinya mati sakit. Yang dikatakan syahid akhirat, dunia akhirat, itu adalah orang yang matinya dengan sebab peperangan, baik dibunuh oleh musuh atau dibunuh oleh kawan sendiri karena tersalah, atau gugur dari kudanya. Nah, itu termasuk syahid dunia akhirat atau sabilillah. Wa yushtaratu kadzalik, disyaratkan demikian, ayyamuta, bahwa dia mati itu asna al-qital, di pertengahan perang. Kalau nyamba perang luka, nah imbah luka inya dikapinggirakan. Untung sudah orang berperang hanya mati, nah itu bukan mati syahid fisabilillah. Kenapa? Karena matinya sudah orang ampih berperang. Jadi matinya mesti parahatan masih perang. Wa amma idza mata ba'dan qida'il harbi, adapun bila mana dia mati sesudah habis peperangan, fala yusamma syahida, tidak lagi disebut syahid sabilillah. Illa idza kana sababuhu, kecuali adalah sebabnya itu mati al-qitala, peperangan, wa kana fi harakatin mazbuh, dan dia itu sudah dalam gerak mazbuh. Ay, artinya laisa fihi hayatun mustaqirrah, tidak ada lagi pada orang itu hayat yang mustaqirrah. Maksudnya orangnya kada mendengar lagi, kada melihat lagi, kada pinandung lagi. Nah, ini masuk syahid sabilillah. Misalnya yang berperang luka, nah, begitu lukanya kada sadar lagi, kada tahu lagi siapa, sampai untung orang perang masihnya kada sadar lagi, mati, nah ini dianggap sabilillah. Kalau matinya ma'iyun, itu lain sabilillah. Wa yushtaratu aidan ayyakuna fi ma'rifatil kuffar, disyaratkan pula peperangannya itu pada melawan orang kafir. Syahid akhirat ini, syahid dunia akhirat atau fisabilillah ini, musuhnya mesti orang kafir. Kalau musuhnya pepadaan kita, itu kada syahid. Misal macam di Aceh, umpamanya musuh gerakan Aceh Merdeka,
itu sama pada orang Islam mati kada mati syahid fisabilillah. Amma fi qitalil bugat, adapun pada memerangi bugat, gerombolan laisa bisyahid, itu bukan syahid dunia kada wala akhirah tidak. Gerombolan itu biasa orang Islam juga nang kada puas dengan pemerintahan ada, lalu ini tulakan ke hutan, jadi gerombolan diperangi oleh kita. Memang boleh diperangi itu, tapi diperangi itu bukan untuk menghanguskan, menghabiskan, kada diperangi sampainya kembali kepada jalan yang benar. Nah, perang melawan gerombolan itu kada termasuk syahid fisabilillah. Ada apa-apa ini tuh. Yang keempat, yundabu ayyukaffana bi thiyabihil munattakhati biddam allati mata fiha in laqat bihi wa kafah. Disunatkan bahwa di kafan itu orang yang mati fisabilillah pada pakaiannya yang bercelumur darah, yang dia mati pada pakaian itu. In laqat bihi wa kafah, jika menemui itu pakaian dengannya dan mencukupi akan dia. Wa illa, jika pakaiannya kada cukup diulah kafan, tummima, disempurnakan, ditambahi bima yakfih, dengan yang mencukupinya. Misalnya orang waktu sabilillah itu berselawar, berbaju, kan kepala kada terbuat ditutupi. Nang ada jangan diambil, tambahi aja lagi lawan nang bukan dipakainya, biar berlumuran darah dengan darah syahid itu. Nah, kemudian hukumu tajhizis siqti, ini hukum mengurusi keguguran. Anak janin nang keguguran. Nah, kayak apa caranya kita mengurusi janin nang tegugur itu, enggak dicukup bulan. Huwal ta'rifu siqit, ta'rifnya siqit itu huwallazi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhuri, yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya, itu ngarannya siqit. Mestinya orang beranak tuh normalnya 9 bulan 9 hari. Ini 7 bulan keluar dainya mati. Nah, ini siqit ngarannya. 6 bulan keluar mati. Ini disebut ngarannya dalam istilah fikih siqit. Nah, itu hukumnya lain-lain. Wa yakhtalifu hukmuhu, bermacam-macam hukumnya itu siqit, biikhtilafi halatihi, dengan bermacam-macam keadaannya itu siqit tadi. Halatus siqti salasatun, keadaan siqit itu 3, wahiyya, yaitu in zaharat fihi amaratul hayat, jikalau tampak pada itu siqit tanda hidup, kastihlalihi, seperti keluarnya siqit dari perut ibunya sarikhan, berteriak, au taharrukihi, atau bergerak, au tanaffusihi, atau bernapas. Wa hukmuhu, maka hukumnya siqit itu kal kabir, seperti orang tua. Wa yugassalu, dia dimandikan wajib, wa yukaffanu, dikafan, wa yusalla alaihi, disembahyangkan atasnya, wa yudfanu, dan dikubur. Jadi pengertiannya ini adalah, ini bayi misal hanya 7 bulan keluar keguguran, bekuciak, itu mati. Nah, atau begagah, mbak itu mati. Atau saat bernapas di dunia walaupun sanapas, mati mbak itu. Nah, ini hukumnya si kekanakan janin ini seperti orang tua, dimandi, dikafan, disembahyangkan, dan dikubur.
Yang kedua, illam tazhar fihi amaratul hayat, jikalau tidak nampak pada itu sedikit tanda-tanda hidup. Walakin zahara fihi, tetapi tampak padanya mabda'u khalqin adami, permulaan kejadian manusia. Karaksin seperti kepala, awiyadin atau tangan, aurijlin atau kaki. Ini nang keguguran ini kada hidup, artinya sudah mati dalam parut sudah mati. Cuma di situ ada awal-awal bentuk kejadian manusia. Misal ada sudah kelihatan kayak tangannya sudah ada. Ini belum berbentuk utuh macam manusia belum. Nah, cuma sudah ada pindah potongan kayak tangannya ada, atau potongan kayak batisnya sudah ada. Nah, hukmuhu ini hukumnya kayak apa? Yughassalu dimandikan, wa yukaffanu dikafan, wa la yusalla alaih kada usah disembahyangkan atasnya, wa yudfanu dan dikubur, inda Ibni Hajar menurut Ibni Hajar. Wa indar Ramli, kalau menurut Imam Ramli tafsilun, ada perincian lagi. In kharaja qabla sittati ashhurin, jikalau itu keguguran tadi keluarnya sebelum 6 bulan. Payugassalu, maka dia dimandikan, wa yukaffanu dan dikafan, wa la yusalla alaih karena kada disembahyangkan atasnya, wa yudfanu dan dikubur. Ini kalau Imam Ramli lebih mudah dilaksanakan pendapat Imam Ramli ini. Kalau orang tuh misal keguguran beluman lagi umurnya 6 bulan, umurnya belum 6 bulan dan sudah mati, belum 6 bulan, itu dimandikan, dikafan, kalau usah disembahyangkan, langsung dikubur. Wa in kharaja ba'da sittati ashhur, jikalau keluarnya itu sesudah 6 bulan. Nah, sesudah 6 bulan itu pakal kabir, sama seperti orang tua. Artinya apa? Yughassalu dimandii, wa yukaffanu dikafani, wa yusalla alai disembahyangkan atasnya, wa yudfanu dan dikubur. Sama ada keluar itu sudah matinya dalam parut atau hidup baginnya, ini sudah mati dalam parut keluar, tapi sudah lebih 6 bulan umurnya, sama orang tua. Nah, sama orang tua. Sama ada ini keguguran atau dioperasi, sama aja. Misalnya bayi itu, janin itu mati dalam parut mamanya, sedangkan umurnya sudah 7 bulan atau umurnya 6 bulan lebih, mati dalam parut mamanya, dioperasi. Ini kan keguguran karena kalau diangkat nih, keguguran tulang janin bawah keluarnya. Nah, ini diangkat janinnya, sama aja hukumnya keguguran itu. Kalau ini sudah lebih 6 bulan, sama lawan orang tua hukumnya. Dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dipatak. Jadi menurut Imam Ramli ini 6 bulan ke bawah lawan 6 bulan ke atas. Yang ketiga, illam yadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin, jikalau belum tampak pada itu sikit permulaan kejadian manusia, kaqita'ati lahmin seperti seputung daging. Ini yang di bawah 4 bulan. Mungkin hanya hamilnya 2 bulan atau hamilnya misal 3 bulan. Keguguran itu kada berbentuk apa-apa, berbentuk macam masih segumpal daging. Nah, ini hukmuhu hukumnya la yajibu fihi syai', kada wajib sesuatu apapun, dimandikan kada wajib, dikafan kada wajib, disembahyangkan laginya, dikuburkan pun kada wajib. Walakin tetapi yusannu satruhu, disunatkan menutupinya, bikhirkatin dengan kain, wadabnuhu dan memataknya, itu sunat. Kalau nang keguguran ini hanya berupa segumpal daging, cukup dibungkus lawan kain, sunat,
patak sunat juga. Mau dibuang aja bang, nggak ada apa-apa juga. Kenapa? Karena masih berupa segumpal daging. Waqad jama'a ba'dhum hadhihi al-halati faqala wasiktu kal kabiri bil wafat in zaharat amaratul hayat aw khafiyat wa khalquhu qad zahara famna salatan wa siwaha antubira aw ikhtafa aidan fa fihi lam yajib syai'un wa satrun summa dabnun qad nudib. Wa hadzal kalam, ini pembicaraan ala tajhizil mayit, atas mengurus orang yang mati. Awalan, yang pertama, guslul mayit. Begitu mayit mati, tugas yang pertama bagi orang nang hidup adalah apa? Nang wajib memandikannya. Guslul mayit. Ahkamu guslil mayit, hukum mandinya orang mati salah satu 3. Wajibun, pertama wajib. Bihaqqil muslim, pada hak muslim, gairi syahid ma'arikatil kufar, bukan syahid peperangan melawan orang kafir. Wa ghairi sikit, dan bukan keguguran. Alladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin, yang belum tampak padanya awal kejadian manusia. Orang muslim biasa wajib dimandikan. Yang kedua, jaizun, boleh dimandikan. Lil kafir, orang kafir mati boleh dimandi. Anak ada yang ada bapak juga. Wasikti, dan orang keguguran, janin yang keguguran. Alladzi lam yazhar fihi, yang belum tampak padanya mabda'u khalqi adami, awal kejadian manusia. Macam nang sagumpal daging tadi nang kegugurannya, itu dimandi boleh cuma kada sunat, kada wajib, boleh aja. Yang ketiga, haramun, haram li syahidil ma'arikah, bagi orang yang syahid fisabilillah. Kalau orang syahid fisabilillah, haram kita memandikannya. Kada boleh dimandi, lihatkan seadanya. Aqallul ghusli, sekurang-kurang mandi, al wajibu bihi, yang wajib pada itu mandi, ta'mimul badan bil ma, mengumumkan, meliputkan badannya dengan air. Kemudian di batang banyu, mayatnya halus, nyelamakan sekali, angkat cukup sudah. Gugur sudah kewajiban, gugur kewajiban. Cuma itu kada sesuai dengan cara-cara nang baik. Tapi kewajiban sudah gugur, mayit sudah dimandi ngarannya. Akmalul ghusli, paling sempurna cara memandikan itu mayit, lahu khutuwatun, ada beberapa langkah. Satu, cara memandinya itu ada yudha'ul mayyitu 'alal mughtasal, diletakkan mayit di atas pemandian orang mati. Wa yakunu, dan adalah mayit itu 'alal lauhin fihi sukup, mayit itu di atas satu hamparan, papan kah rata, dan di situ ada lubang-lubangnya. Pemandian tuh ada lubang-lubangnya, mungkin terkumpul banyu. Jadi bawah tuh mesti diulahkan lubang-lubang untuk mengalir banyu. Li'alla yahuda ilaihi rasas, agar tidak kembali kepada mayit itu percikan air. Wa yakunu, dan adalah mayit itu fi saubin rakik, pada pakaian yang tipis. Jadi memandi mayit itu, mayitnya di pakaiani lawan pakaian yang tipis. Biasanya tapi bahalai. Jadi mayit diandak di situ, tutupi lawan kain. Wa mustalqiyan, dan mayit itu bertelantang. Bertelantangnya ala kafa, atas belakangnya, wa rijlahu li jihatil qiblah, dan dua kakinya menghadap kiblat. Wa yakunul ghuslu fi khalwatin, dan adalah itu memandikan tadi fi khalwatin, di tempat nang sunyi. Artinya
tempat itu hanya dihadiri oleh tukang mandi dan pembantunya serta walinya. Kalau di tengah-tengah orang banyak mandi, jangan. Di tempat nang terbatas, hanya nang tukang mandi nama lihat, pembantunya dan keluarganya, walinya mayit itu. Wa tahta saqfin, dan di bawah atap. Artinya memandikan mayit itu jangan di langsung ke langit kelihatan, jangan. Nah, di dalam satu ruangan nang atap. Wa yughatta wajhuhu, dan ditutupi wajahnya mayit itu, ditutupi min awwali ma yad'uhu, dari awal yang ia letakkan itu mayit alal mughtasal, di atas pemandian. Jadi begitu diandak ke pemandian, wajah mayit pun ditutupi seluruh tubuhnya. Jadi di dalam satu hadis disebutkan tidak ada mamin mayyitin yamut, tidak ada daripada orang yang mati itu illa waruhuhu biyadi malak, melainkan ruhnya itu si mayit adalah di tangan malaikat. Nah, jadi begitu orang mati ini keluar ruhnya, dalam hadis itu disebutkan dia naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika ruh ini baik, disambut dengan kebaikan dan kenikmatan. Jika ruh ini kada baik, dia disambut dengan celaan dan hinaan serta hukuman. Sesudah itu lalu roh ini begitu mayit itu dimandikan, roh hadir di situ. Jadi waktu rajin membaca akan Quran malam itu, tuh rohnya ada di situ. Mayitnya kada baruh lagi, jauh rohnya. Kalau sudah dimandi, nah datanginya rohnya itu datang. Yanzuru ila jasadihi kayfa yughsal, dia memandang kepada tubuhnya kayak apa dimandi orang. Oh, siapa-siapa nang mandiinya. Oh, ini si anu mandi aku jarnya nah. Nah. Pinandunya ini si anu mandi aku. Wa kayfa yukaffan, dan bagaimana dikafan. Wa kayfa yumshabi, dan bagaimana dia dibawa berjalan dengannya. Begitu kita menandu mayit itu, mayit pun umpat, rohnya umpat di tanduan itu. Mayit nang baik, nang saleh, dia berteriak-teriak dalam tanduan itu. Teriaknya apa? Lakasi, lakasi, bawa aku menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mayit ini nang jahat, rohnya pun dalam tanduan itu berteriak, ruwaida, ruwaida. Nah, jangan dibawa, perlahan-perlahan aku pada wani, nah menuju azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yughatta wajhuhu, dan ditutupi wajahnya si mayit itu min awwali ma yad'uhu, dari awal yang dia letakkan alal mughtasal, di atas pemandian. Yang kedua, yaj'alul ghasilu ala yadihil yusra khirqah, menjadikan si tukang mandi itu di tangan kirinya ini kain. Jadi nang tukang mandi ini di tangan kirinya itu berlapik kain. Wa yasubbul ma' wa yasubbu 'alal mait ma'an khalisa, dan dia menumpahi di atas mayit itu air yang murni, yang kada bercampur sabun, kada bercampur kapur. Air nang murni pertama kali dikubuyakan ke mayit itu, min ra'sihi, dari mulai kepalanya, ila qadamai, sampai kepada dua kakinya. Wa yadluqu biyadihil yusra, dan dia menggusuki dengan tangannya yang kiri itu jami'a badanihi, sekalian badannya mayit. Nah, menggusuki jangan lawan tangan langsung, tangan pun mesti berlapik juga dengan secarik kain. Ke situ dahulu. Kemudian yang ketiga, yusnidul ghasilul mayyita birifkin fayaj'alu rukbatahu min kafal mayyit yusnidu bihi ma zahrah. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ista'inu dinas siratal mustaqim Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا من ذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا